Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vindi Rizky Lestari dengan NIM C1C0 2015-1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis tren. Nah, definisi analisis tren dan ramalan jualan. Pertama, analisis tren. Analisis tren adalah pendekatan dengan menggunakan perbandingan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Jika tren baik, maka dapat diasumsikan bahwa kinerja perusahaan relatif baik dan begitu pula sebaliknya. Analisis tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan jualan. Selanjutnya, pengertian metode ramalan jualan. Ramalan jualan atau sales forecasting merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Selanjutnya, metode ramalan penjualan. Terdapat dua metode, yaitu pertama metode kualitatif yang terdiri dari pendapat para tenaga penjualan. Metode ini menekankan pertimbangan dan keahlian dari para tenaga penjualan. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan kecil dan perusahaan yang akan menghasilkan sedikit produk. Selanjutnya, pendapat para manajer divisi penjualan. Metode ini menekankan pertanggungjawaban dari manajer penjualan daerah atau produk. Metode ini dapat digunakan oleh perusahaan dari berbagai ukuran atau skala. Metode ini baik digunakan untuk membuat ramalan jualan jangka pendek serta berguna dalam situasi jumlah pelanggan terbatas. Sayangnya, metode ini kurang dapat memaksimalkan laba jangka panjang. Selanjutnya, pendapat juri dan eksekutif. Metode ini menyajikan pertimbangan kombinasi atau pendapat dari eksekutif tingkat atas dalam perusahaan tersebut. Metode ini dapat digunakan oleh perusahaan kecil dan menengah. Metode ini mempunyai kelebihan yaitu sederhana, langsung, dan ekonomis. Selanjutnya, pendapat para pakar. Metode ini menggunakan pertimbangan dari orang yang berpengalaman dan ahli di bidang penjualan untuk meramalkan jualan. Metode ini mudah dilakukan, namun hasilnya bersifat cenderung subjektif. Dan yang terakhir, pendapat dari survei konsumen. Metode ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan terhadap individu, rumah tangga, perusahaan, departemen, negara, dan organisasi tertentu. Kelebihan metode ini adalah hasilnya bersifat objektif. Akan tetapi, hasil tersebut hanya merupakan taksiran mengingat yang diteliti hanya sampel dari keseluruhan target konsumen. Selanjutnya, metode kuantitatif. Analisis lini produk. Analisis ini berkaitan dengan keputusan mengenai jalur produk baru yang akan diperkenalkan, jalur produk lama yang akan dihapus, serta inovasi dan produk campuran. Selanjutnya, distribusi probabilitas. Metode ini dapat digunakan untuk meramalkan jualan dengan cara menaksir variasi produk yang akan dijual, kemudian memilih angka tertentu untuk membuat kelas interval, dan selanjutnya titik tengah dari kelas interval tersebut dipilih sebagai nilai kelas interval masing-masing. Yang ketiga, analisis tren merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan jualan. Analisis tren terdiri atas tren garis lurus atau linear dan tren bukan garis lurus. Dan yang terakhir, analisis regresi. Analisis regresi merupakan analisis antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X. Variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat digunakan untuk meramalkan variabel terikat. Analisis regresi terdiri dari analisis regresi sederhana atau apabila variabel bebasnya hanya satu, dan regresi berganda apabila variabel bebasnya lebih dari satu. Selanjutnya, analisis tren. Yang pertama, analisis tren garis lurus adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Analisis tren garis lurus terdiri atas metode kuadrat terkecil dan metode momen. Ramalan dengan metode kuadrat terkecil menurut Navarin dapat menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX dengan keterangan X sama dengan variabel bebas, Y variabel terikat, A konstanta, B koefisien arah regresi, dan N banyaknya data. Sedangkan ramalan dengan metode momen dapat dihitung dengan rumus yang dipaparkan oleh Navarin sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX dengan sigma Y sama dengan NA tambah B sigma X, dan sigma XY sama dengan A sigma X
tambah B sigma X2. Dan keterangan X sama dengan variabel bebas, Y variabel terikat, A konstanta, B koefisien arah regresi, dan N banyaknya data. Selanjutnya, analisis tren bukan garis lurus yang dapat menggunakan dua metode, yakni tren parabola kuadrat dan tren eksponensial. Selanjutnya, jenis ramalan jualan. Yang pertama, peramalan ekonomi. Merencanakan indikator yang berguna untuk organisasi, menyiapkan ramalan jangka menengah hingga jangka panjang, yang menjelaskan tentang siklus bisnis yang memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun indikator perencanaan lainnya. Selanjutnya, peramalan teknologi, yaitu peramalan jangka panjang yang memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru. Dan yang terakhir, peramalan permintaan, yaitu meramalkan penjualan dan permintaan suatu perusahaan pada setiap periode dalam horizon waktu. Peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, prinsip ramalan jualan. Yang pertama, peramalan selalu mengandung kesalahan. Yang kedua, peramalan akan selalu memberikan informasi tentang ukuran kesalahan. Hal ini dikarenakan bahwa peramalan pasti mengandung kesalahan, maka penting bagi pengguna untuk menginformasikan berapa besar kesalahan yang terkandung dalam penghitungan yang akan dilakukan. Yang ketiga, peramalan untuk jangka pendek selalu lebih akurat jika dibandingkan dengan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi relatif masih sedikit dan bersifat konstan dibandingkan dengan peramalan jangka panjang, sehingga akan semakin kecil pula kemungkinan terjadinya perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Sekian presentasi tentang materi analisis tren dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.